Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Jemaah sekalian ikhwan dan akhwat, kita insyaallah melanjutkan pembahasan Kitabul Fitan dalam Sunan At-Tirmidzi. Pada pertemuan lampau kita telah membahas tentang kehormatan darah seorang muslim, darah dan harta muslim memiliki kehormatan. Dan juga kita telah mengenal makna dari fitnah, juga beberapa hal berkaitan dengannya. Maka pada kali ini biiznillah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Fitan atau fitnah-fitnah yang disebutkan oleh Al-Tirmidzi dari hadis-hadis berkaitan tentangnya di sunan beliau rahimahullah. Kita mulai di hadis saran 2086 dari kitab tersebut, kitab fitnah, bab muslim tidak dihalalkan menakut-nakuti muslim. Ya, muslim dilarang untuk menakut-nakuti muslim lainnya. Kita bacakan sedikit sanadnya. Haddatsana Bundar qala haddatsana Yahya bin Sa'id haddatsana Ibnu Abi Dzib حدثنا عبد الله بن سائب بن يزيد عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Rasulullah SAW bersabda, لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا أو جادا فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. Janganlah salah seorang dari kalian mengambil tombak saudaranya, baik dengan bermaksud main-main ataupun sungguh-sungguh. Maka siapa yang mengambil tombak saudaranya, hendaklah ia mengembalikan tombak tersebut padanya. Mengembalikan tombak tersebut padanya. Jadi ada dua hal di sini, yaitu larangan mengambil tombak saudaranya, baik main-main maupun sungguh-sungguh, bermaksud memang mengambilnya atau cuman main-main saja. Maka di sini kita akan membahas, ya teman-teman sekalian, maksud dari hadis ini yang mana ada kaitannya tentu dengan takhwif al-insan, yaitu menakut-nakuti orang. Dengan contoh yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW berupa apa? Berupa tombak temannya. Bagaimana korelasi antara mengambil tombak temannya dengan nakut-nakutin? Jadi kata Nabi SAW, la ya'khudh 'asa akhihi la'iban aw jaddan. Janganlah seorang dari kalian ya'khudh. La ya'khudh berarti di sini larangan. Larangan untuk mengambil 'asa akhihi, tombak atau bukan tombak, bisa saja dia sebatas 'asa, yaitu apa yang orang pincang atau orang buta tuh? Iya, tongkat. Ya, tongkat. Bisa tombak, bisa tongkat. Tongkat temannya. Dan ini kata Al-Mubarakfuri, yaitu ini hanyalah suatu permisalan, suatu contoh. Karena contoh lain banyak. Dan dalam riwayat lain, di riwayat Imam Abu Dawud, yaitu dengan lafal la ya'khudhanna ahadukum mata'a akhihi. Janganlah seorang di antara kalian mengambil barang saudaranya. La'iban au jaddan. Baik cuman main-main, mungkin maksudnya ngeprank, atau serius. Ya. Refleksikan aja cuma di keseharian kita gimana, keseharian kita. Ambil barang teman iseng.
Atau memang ngambil barang teman karena pengen memakainya tanpa izin. Faham di sini, ikhwan? Ada dua konteks, ngambil barang teman iseng, dan konteks kedua ngambil barang teman tanpa izin. Kita bahas dua-duanya. Ngambil barang teman karena iseng, atau bahasa sekarangnya apa? Prank. Ya. Boleh atau tidak? Enggak boleh. Walaupun kata mereka, atau kata mereka, kata kita, ya. Karena pelakunya bisa aja kita waktu masih muda. Sekarang masih muda, cuman waktu lebih muda dari sekarang. Ya. Itu namanya ngerjain prank untuk merekatkan persahabatan. Ya enggak? Mungkin kadang-kadang orang berpikir gitu. Semakin sering ngerjain berarti menunjukkan semakin dekatnya mereka. Maka sungguh dalam Islam hal seperti ini dilarang. Ya, dengan dalil tadi, la ya'khudh ahadukum 'asa akhihi la'iban aw jadda. Atau dalam riwayat Abu Dawud, la ya'khudh ahadukum mata'a akhihi la'iban aw jadda. Mata itu barang, 'asa tadi tongkat itu hanya misal. Hanya misal. Dan tongkat itu kan mungkin bagi sebagian orang berharga kalau orangnya buta, mungkin rabun atau pincang. Ini asasi sekali untuk jalan. Seperti kalau misalnya ada di antara kita ngambil handphone temannya, kemudian biarin dia nyari. Hah? Gimana? Orang itu bakal panik gak? Panik. Ya, panik karena ini vital sekali, handphone ini udah separuh jiwanya. Tanpa handphone dia udah mati setengah dah. Iya, karena game PUBG-nya belum selesai. Mobile Legend. Ya. Atau apalah itu namanya yang Anda tidak pernah sama sekali, alhamdulillah, main-main seperti itu. Nah, yang seperti ini tidak boleh ngeprank. Walaupun atas nama persahabatan. Justru harusnya sahabat itu semakin bersahabat semakin baik, jangan malah semakin ngeprank. Ya. Apa korelasinya antara ngambil barang teman iseng dengan bab ini menakut-nakuti muslim? Ya ada sisi menakut-nakutinya. Muslim ini, teman kita ini jadi apa? Panik, takut. Takut apa? Ya barangnya hilang gimana dia nggak takut? Apalagi seperti handphone, ya kan? Nah, kecuali barang-barang remeh ya. Orang ngeprank juga mikir-mikir dia kok. Misalnya teman habis gunting kuku, terus bekas hasil gunting kukunya ada di karpet masjid. Umpetin biar dia bingung. Apa hukumnya? Mubah, nggak boleh, karena ini perbuatan sia-sia, karena nggak bakal dia cari lagi kan? Ngapain cari? Kalau yang ini bukan termasuk hadis ini. Masuknya hadis apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan seorang muslim dalam keislamannya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat dia. Ya. Misalnya Ustadz ini punya kamera, KGM punya kamera. Tiba-tiba teman-teman KGM kemudian ngumpetin kamera Ustaz. Bukan, jangan dibalik contohnya, jangan dibalik. Jangan tim ana ngumpetin kamera antum, jangan. Boleh enggak? Enggak boleh. Fadol kalau mau, misal ana panik, ana minta ganti ruginya sama siapa? KGM juga karena hilangnya di masjid ini. Ayo, antum juga rugi juga, antum juga yang rugi kan? Ala kulli hal di sini mengambil barang orang walaupun laib, main-main, nanti juga dibalikin, tidak boleh. Apalagi diperparah dengan menambah dikontenkan di YouTube. Dikontenkan di YouTube, ditonton sekian ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan bisa sejuta lebih orang, di like sama orang, dikomentarin sama orang, mereka tertawa dengan kepanikan fulan, dan kreatornya mendapatkan uang. Lihat, jahat gak kira-kira? Jahat gak kira-kira ya kan? Jahat banget ini. Ya. Jadi prank-prank itu
Jahat sebenarnya. Ya, prank-prank seperti itu, prank yang tadi seperti dia ngambil barang kemudian dia cari dan seterusnya, bingung dia, jahat. Ya, karena memberikan adanya rasa takut pada manusia. Dan yang dikiaskan dengan itu semisalnya memberikan rasa takut seperti apa? Misalnya antum melihat kalau prank-prank barat tuh serius, lebih serius loh prank barat itu. Ada yang sampai di basement kemudian pakai ada boneka tiruan dan ditusuk pokoknya udah kayak killer pembunuh berdarah, pokoknya masya Allah lah. Nanti yang keluar dari lift ngeliat masya Allah pembunuhan, ketakutan. Nah ini termasuk, ini walaupun nggak ngambil barang tapi ilat pengharamannya kena, yaitu menakut-nakuti orang gitu ya, menakut-nakuti orang, maka tidak boleh ya, itu hukumnya haram. Lebih-lebih kemudian bagaimana dengan penghasilan YouTuber yang banyak dari konten-konten seperti ini? Haram dari dua sisi. Haram dari konten yang seperti ini, menertawakan orang, mengeprank orang. Kemudian haram juga dari sisi monetizing YouTube, itu memang haram duitnya. Iya, karena itu didapat dari pengiklanan yang juga lebih dari 75% dengan aurat dan juga musik. Ya, begitu. Maka tidak halal penghasilan dari YouTube. Begitu. Jadi banyak sekali. Maka antum jangan terperdaya ikhwan dengan YouTuber-YouTuber yang memamerkan kebaikan dirinya dengan penghasilan YouTube-nya, kemudian memamerkan banyak sedekah ke desa fulan dan seterusnya. Itu tidak kebaikan tersebut tidak melegalisir jeleknya perbuatan mereka. Sebagaimana kebaikan Robin Hood tidak menghalalkan perbuatannya merampok. Walaupun si pitung itu legendaris, tetapi perbuatannya tidak serta-merta halal karena merampok uang orang-orang kaya. Bukankah begitu si pitung? Pitung itu ada dua qaul, ada dua pendapat dari bukan ulama, bukan fuqaha, juhala, kusala ya. Itu berpendapat si pitung satu orang. Itu qaul masyhur namanya, perkataan yang masyhur karena dipopulerkan di film-film. Tapi asahul qaul yang lebih sahih adalah pitung itu dari kata pitungan, 7 orang. 7 orang yang bekerja sama. Iya. Kita sedang belajar budaya atau hadis itu. Tapi ala kulli hal itu tidak benar. Perbuatan tidak benar. Jadi jangan sampai berprinsip al-ghayah tubarrirul wasilah. Tujuan menghalalkan cara, enggak boleh. Caranya harus benar, tujuannya harus benar. Ya. Dan bukan termasuk menghibur, ngeprank. Sebenarnya ngeprank bukan termasuk menghibur, walaupun kadang-kadang kita melakukan itu. Ya. Apalagi kalau prank-prank yang sifatnya ekstrim, yang memungkinkan seseorang untuk terbunuh atau hilang nyawanya dari prank tersebut. Nauzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Ya. Baik. Bagaimana dengan ngeprank binatang? Ini agak sedikit menjalar. Bagaimana dengan apa hukum menakut-nakuti binatang? Jika itu adalah hajat, maka boleh. Maksudnya hajat kebutuhan manusia, dalam artian manusia ini punya hak untuk tetap ada atau lewat, maka boleh nakut-nakutin binatang. Boleh. Seperti apa? Kucing lewat, misalnya antum nggak suka kucing, takut bulunya atau takut kalau kena bulu terus gatal-gatal alergi, dan kan ada orang seperti itu kan. Maka kemudian kucing itu lewat, antum takut-takutin, atau pura-pura jadi anjing. Iya, nggak apa-apa, tapi jangan keterusan. Ya, kucing itu ketakutan kan, ketakutan dia. Makanya seperti ini boleh karena ada hajat. Adapun menakut-nakuti binatang tanpa hajat, maka itu nggak boleh. Hatta binatang cuma sekalian, hatta binatang. Karena itu perbuatan sia-sia. Perbuatan sia-sia. Apa contohnya? Sekarang ada aplikasi dari Google Play, ya kan? Aplikasi apa kalau misalnya kita ini? Kan kadang-kadang tuh ada kita bawa kucing, fulan ini, fulanah atau fulan bawa kucing, terus kita bercermin dengan handphone kita dengan kucing. Nanti wajah kita diubah dengan wajah macan.
Ngerti nggak? Ngerti nggak? Terus kucing itu ngelihat ke sini, loh, wah, macan ini ketakutan, kemudian apa? Ngeliatin kita dan bakal ngegrauk-grauk kita. Artinya ini salah satu bentuk menakut-nakuti binatang tanpa keperluan. Maka ini nggak boleh. Ini perbuatan yang sia-sia. Nggak boleh. Ya ngapain kayak gitu? Ya, ngapain? Kecuali kalau kucing itu menakut-nakuti dirinya sendiri. Contoh dia lewat cermin, nengok ke cermin, bingung dia. Ya, ngelihat seolah musuhnya, padahal ya itu urusan dia. Antum mau nasihatnya, ya akhi taqilah, itu bukan musuh antum, itu diri antum sendiri. Dia nggak tahu, ya udah kelas, itu urusan dia. Kan bukan kita yang nakut-nakutin kan? Ya, boleh seperti itu. Ya itu tadi apa? Jangan seorang dari kalian mengambil barang temannya atau saudaranya main-main. Ngambil dompetnya, penting banget itu. Ya, ngambil kartu ATM-nya dan seterusnya. Itu main-main. Bagaimana dengan jadan? Gimana kalau misalnya bukan main-main, melainkan serius? Ini imma dia sebagai seorang maling, imma dia sebagai seorang penggosok, atau dia masuk ke dalam keumuman hal yang seperti ini, yaitu orang yang melakukan meminjam sesuatu tanpa bicara. Ada 3 keadaan. 1, imma dia maling. Kalau dia maling, maka ada hukuman tersendiri. Ingat, sariqah, mencuri, ada sendiri. Kemudian merampok ada sendiri hukumnya, dan ghasab ada sendiri. Dan mengambil sesuatu tanpa izin juga ada sendiri. Itu masing-masing beda nama, beda konsekuensi. Kalau nyuri, sariqah, itu mengambil sesuatu dari tempat penyimpanan yang layak. Ini baru disebut mencuri yang dengan kadar yang sesuai dengan nisab pencurian. Maka ini termasuk mencuri dalam syariat Islam yang akan dipotong tangannya kalau dilaporkan. Ya. Di tempat penyimpanannya, ingat. Ya. Maka kalau bukan di tempat penyimpanannya secara urf, maka bukan mencuri namanya. Tapi apa namanya? Kalau di kita mencuri, namanya mencuri tetap. Namanya mungut. Sekarang ada handphone. Antum taruh handphone tersebut secara sembarangan di mana? Di karpet masjid. Apakah karpet ini tempat penyimpanan handphone? Enggak kan? Enggak. Antum taruh situ. Kemudian antum tinggal wudu. Balik wudu, apa yang terjadi? Kalau yang terjadi handphonenya double, alhamdulillah. Nah, ini yang terjadi handphonenya hilang. Taib. Dalam uruf kita ini namanya mencuri. Tapi dalam syariat Islam ini bukan disebut mencuri, disebabkan ini handphone bukan di tempat di hirznya, bukan di tempat penyimpanannya. Iya. Melainkan ini barang temuan, luqatah namanya. Ya. Luqatah. Maka kalau misalnya handphone ditaruh di kantong celana, benar nggak tuh tempat menyimpan handphone? Ya benar. Terus antum tidur di masjid selonjoran. Habis itu datang fulan, wah, lagi tidur nih. Dia kalau tidur, nggak tahu dia kalau tidur itu udah kayak orang mati, nggak bakal bangun kecuali Allah beri hidayah, ya kan? Maka kemudian atau buka setting ininya, bukan setting ini, setting yang ini ya. Kadang ambil handphone. Tapi ini nyuri bukan? Nyuri. Karena dari tempat penyimpanannya. Gitu. Tapi sekarang dikenal secara urf depan ini parkiran. Ya, parkiran ya, parkiran. Ya. Orang-orang pada parkir motor situ. Ada yang nyolong kemudian. Baik motor maupun sepeda. Ada yang nyolong kemudian. Ini namanya mencuri bukan? Mencuri karena dari tempat penyimpanannya. Bagaimana kalau diparkir di pinggir jalan tol? Hah? Atau dipanggil di pinggir jalan? Mencuri atau bukan di sini? Hah? Mencuri tapi tidak pada tempatnya. Berarti ada etikanya, berarti harusnya mencurinya. Iya.
Anak khawatir jangan-jangan antum pelaku juga, kok bisa kayak gitu. Kok bisa berpikir tidak pada tempatnya, berarti ada uzur ya. Ada uzur mencuri. Ya. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan apa ya? Merampok dan semisalnya. Ada rampok namanya nahab namanya. Dalam bahasa Arab namanya nahab, merampok. Ada juga ghasab. Ghasab itu adalah mengambil terang-terangan, kadang dengan paksaan. Itu ghasab. Dirampas, itu ghasab namanya. Ya. Itu namanya ghasab. Maka beda ghasab dengan mencuri. Dan ada juga yang terakhir, mengambil, meminjam tanpa bilang-bilang. Ini bukan mencuri, bukan ghasab sebenarnya. Walaupun di pesantren-pesantren ini disebut, di pondok-pondok, di pesantren ini disebut ghasab, tapi ini bukan ghasab. Contoh misalnya sendal, ya, cuman buat wudhu doang. Antum pakai itu sendal, padahal itu sendal orang. Ya. Nah, mereknya Eiger. Ah, ada Swallow, Ultraman, kemudian Eiger. Ya, Eiger aja pakai Eiger. Buat wudhu doang. Apakah ini mencuri? Tidak. Ini ghasab? Tidak. Merampok? Tidak. Karena bukan untuk memilikinya. Ini memungut? Bukan juga. Ini minjem, tapi tanpa izin. Nah, ini merupakan mengambil barang temannya dengan sungguh-sungguh. Boleh gak? Tidak boleh. Maksud sungguh-sungguh di sini apa? Ya serius ngambil, bukan cuma buat main-main, tetapi buat dipakai sebentar. Nah, kayak ini juga termasuk tidak boleh. Paham gak di sini coba? Nggak boleh. Kesungguhan di sini bukan kesungguhan untuk memilikinya, bukan. Tapi kesungguhan untuk memanfaatkannya. Tapi ngambil, nggak ngomong-ngomong. Ini kan ketika fulan yang pemilik sendal Eiger itu keluar, bingung dia. Loh, mana sendal saya nih? Ini bikin takut nggak? Bisa bikin takut. Apalagi kalau sendal itu juga diminjem sama orang. Nah, ini repot. Dan minjem kemudian dipinjam tanpa izin pula, waduh, mana nih? Akhirnya dia pakai punya siapa ya? Mulai kan? Jadi menular jadi penyakitnya. Atau akhirnya dia kemudian pulang ke rumah tanpa sendal, nyeker akhirnya. Ya. Ternyata sendalnya nggak dicuri. Mereka dipakai sebentar sama fulan, dibalikin, besoknya ada lagi sendal. Ya. Maka ini nggak boleh. Jangan, baik secara main-main maupun secara serius, ya. Kemudian kata Nabi SAW, "Faman akhadha 'asa akhihi falyaruddaha ilaihi." Maka barang siapa yang mengambil tongkat saudaranya, hendaklah dia kembalikan itu kepada pemiliknya. Ya. Dikatakan oleh para ulama, wa inna ma daraba al-mathala bil 'asa li'annahu min al-asya'i at-tafihati allati la yakunu laha kabiru khatrin 'inda sahibiha. Kenapa di sini Rasulullah mencontohkan tongkat? Karena beliau mencontohkan tongkat karena tongkat merupakan sesuatu yang tafih, sesuatu yang enggak begitu berharga. Enggak. Tongkat nggak begitu berharga, ikhwan. Ya, kecuali bagi orang buta. Yang mana orang yang kehilangan tongkatnya itu tidak begitu kepikiran. Nggak begitu kepikiran. Maka liyu'lam, agar diketahui dari hadis ini, anna ma kana fawqahu fahuwa bihadzal ma'na ahaqqu wa ajdar. Yang lebih tinggi derajatnya dari tongkat itu lebih berhak lagi untuk diantisipasi. Jangan diambil. Hujan ya Allah, masyiban afiyah. Tolong jaket ana. Lumayan jemaah, kalau jaket kehujanan, ana dari Kelapa Gading jauh lagi nih jalan. Ntar kedinginan. Baik. Kemudian teman-teman sekalian, di hadis berikutnya yang serupa sebenarnya hadisnya. Allahumma shalli. Gimana kalau misalnya, ini kan hujan nih, di beberapa motor ada beberapa jaket.
ambil jaketnya untuk antum apa namanya? Lindungi dari guyuran air hujan. Ini perbuatan mulia enggak, ikhwan? Hah? Antum ambil jaket supaya jaket-jaket pemotor ini enggak kebasahan. Niatannya mulia enggak? Mulia. Mulia selama antum enggak terus pakai terus jalan ke rumah. Oh, itu ngambil itu. Taruhnya di mana? Di tempat yang aman dan terlihat oleh umumnya pemotor yang punya itu. Ya, jangan disimpan. Ya, begitu. Iya, itu bukan termasuk yang hadis ini, bukan, ya. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Taib. Di hadis berikutnya dengan saatnya hadatsana Abdullah bin As-Sabbah Al-Attar Al-Hashimi, hadatsana Mahbub bin Al-Hasan, hadatsana Khalid Al-Hadza an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah an Nabi SAW, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Man asyara ala akhihi bihadidatin la'anathul malaikah." Ya, la'anathul malaikah. Barang siapa yang menghunuskan hadidah besi, kadang pedang, kepada saudaranya, maka malaikat akan melaknatnya. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah ditambahkan, kayak saya ulang, barang siapa yang menghunuskan besi, hadidah, sepotong besi mungkin pedang, kepada saudaranya, maka malaikat akan melaknatnya sekalipun saudaranya sebapak dan seibu. Ini hadis yang kita bahas berikutnya. Bagaimana memahami hadis ini dan apa kaitannya dengan fitnah? Dari sini babnya, bab berikutnya, bab ma jaa fi isyaratir rajul ala akhihi bisilah, yaitu bab pria mengacungkan senjata ke saudaranya. Mengacungkan senjata ke saudaranya. Bisa juga senjata itu alat perang atau besi berupa pedang atau panah mungkin dan semisalnya. Ya. Maka apa kata Nabi tadi? Man asyara ala akhihi bihadidatin. Barang siapa yang mengacungkan, menghunuskan kepada saudaranya seagama. Akhihi di sini saudara seagama. Dijelaskan oleh para ulama saudara, yaitu kepada siapa di antara kita nih, kaum muslimin. Bihadidatin, dengan hadidah besi. Maksudnya di sini adalah bisilahin, dengan silah senjata. Dia dicontohkan seperti sikin. Apa sikin? Pisau. Itu dia yang tercontoh. Khanjar. Apa khanjar? Belati atau semisalnya. Ya. Yang buat ngarit itu apa? Celurit. Golok, yang gede golok tuh, golok. Parang. Parang. Saif, pedang. Rumah, tombak. Ini kan semua alat-alat perang ketika itu. Benda-benda yang berbahaya gitu loh, nggak bisa dihandle sembarangan. Maka siapa yang mengacungkan itu kepada temannya, la'anathul malaikah, maka malaikat akan melaknatnya. Maksudnya da'at alaihi bitardi wal bu'di anir rahmah, maka malaikat akan mendoakan keburukan atas orang ini dengan pengusiran dan jauh dari rahmat. Nah, ya. Dan dalam riwayat lain dari hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya, kata Nabi SAW, man asyara bihadidatin ila ahadin minal muslimina yuridu qatlahu faqad wajaba damuh. Barang siapa yang mengacungkan senjata ke seorang dari muslim yang memang sengaja dia niatannya untuk membunuhnya, maka wajib darahnya. Maksudnya wajib darahnya apa? Ini bisa terkena imbas hukuman qisas.
Ya, karena ada indikasi kesengajaan yang luar biasa untuk membunuh saudaranya. Ya, dan ada tambahan dalam riwayat lain ya tadi sifat man asyara ila akhihi bihadidatin la'anathul malaikatu wa in kana akhahu li abihi wa ummihi. Barang siapa yang mengacungkan senjata tajam atau misalnya ke saudaranya, maka malaikat akan melaknat pengacung itu walaupun yang diacungkan kepadanya adalah saudara sebapak atau seibu. Ngerti di sini? Walaupun korban yang diacungkan padanya adalah saudara sebapak atau seibu, itu saudara sini. Apa maksudnya di sini? Yaitu maknanya di sini ada sisi mula'abah dan adamul qasd, yaitu main-main dan tidak bermaksud membunuh. Dalam riwayat lain. Karena sama saudara kandung baik sebapak atau seibu biasanya cuman perang-perangan atau bukan prank-prankan ya, perang-perangan atau ya awas lu, awas ya, misalnya. Ya. Maka yang seperti ini walaupun cuma main-main tetap kena laknat. Jadi nggak sembarangan. Ya, kadang-kadang kan kita kayak gitu tuh, iseng-iseng kan, nakut-nakutin, iya, dengan benda yang berbahaya atau benda yang berpotensi menyakiti atau membunuh. Sok, contohnya apa? Ayo, selain ini. Jangan pakai pedang atau apa, yang lain deh, yang lain. Yang menyakiti atau membunuh. Fadol. Gunting. Kayaknya jarang, kayaknya nakut-nakutin. Ayo gunting nih. Oh saya juga punya. Kak, gunting jarang. Yang lain Fadol. Enggak bisa udah. Jangan yang tadi Pak. Kalau yang tadi percuma saya nanya. Airsoft gun. Kok itu kah? Itu mah emang latihan ya. Ya kalau dilarang tutup dong nanti. Ntar ikhwan-ikhwan gak ada yang ikutan. Ustadznya juga main juga. Ha? Tapi ada yang fatwa yang mengharamkan. Iya ada. Airsoft gun gitu. Bikin sedikit lecet kan apa? Anak-anak pribadi anak gak main seperti itu. Kenapa? Karena anak pasti kalah. Kenapa begitu? Mata anak minus 3, anak ngeliat orang itu susah. Itu kan membutuhkan lari sana, waspada. Susah, anak mata minus 3. Ntar kawan anak anggap lawan anak anggap kawan. Mending anak tembak diri sendiri aja lah kalau gitu. Iya. Contoh lain nih kawan apa? Anda tidak mengatakan airsoft gun itu haram, enggak? Anda enggak berani ngomong gitu. Panah. Ke saudara ya gini. Kalau benar ada panahnya, wah ini bahaya nih. Tadi kan udah tadi itu. Tapi kalau bohongan, terus gitu, ya ini enggak masuk. Nah, apalagi selain itu, ikhwan? Ketemu ular gibuk di tanah. Ular gibuk tahu nggak? Ular gibuk tanah. Yang kepalanya segitiga, kemudian biasanya di daun-daun kering itu kok nyantek orang itu qadarullah itu. Ya, mungkin rezekinya bakal selesai itu orang. Tahu dah ular. Walaupun enggak berbisa. Tapi menggigit gitu loh. Dan menyakiti, kalau gigit sakit. Ya digigit ular insyaallah sakit. Anda udah berpuluh kali. Iya. Nah, sakit. Bisa berdarah, bisa gatal-gatal kadang-kadang. Kalau imunnya kurang dan ternyata bisa rendah, bisa demam, bisa 2 hari 3 hari. Baik. Pawang ular kemudian atau orang yang berani sama ular nih, megang tuh ular, palanya. Kemudian, dilepas, hoyolo ya. Kalau dilepasnya nggak ada orang, hoyolo nggak apa-apa. Siapa juga yang takut gitu kan? Tapi kalau dilepasin di tengah jemaah, ya, ternyata bawa ular di kantong,
Ayo loh, siap. Dan ketakutan dia. Apa hukumnya? Hah? Boleh nggak? Tidak boleh. Karena satu, berpotensi menyakitkan, ya nggak? Dua, ini yang penting, yang juga penting, yang paling awal malah paling dasar, yaitu karena itu akan menakut-nakuti dia. Oke? Itu masuk ke prank nggak itu maksudnya? Masuk ke prank. Baik, bagaimana kalau misalnya ularnya yang dilempar adalah ular bohong-bohongan? Sama aja. Iya, ular bohongan pakai remote. Ya kan? Ada kamera di sana kamera semua tuh. Ayo loh. Oke, gimana? Sama aja kan? Sama aja orang jadi panik. Nggak ada kalau misal antum lihat aja kalau ada prank-prank kayak gitu, ular bohongan deh. Nggak ada truk ular bohongan pun. Masya Allah, akhi, masya Allah, udah lama ketemu, nggak mungkin ada kayak gitu. Rata-rata takut, kaget, ketakutan. Ada yang teriak, ada yang jatuh kemudian, bahkan mungkin bisa pingsan. Belum lagi kalau jantungan, nah ini repot. Ya. Ada juga model kayak gini, ikhwan. Ini mungkin bukan senjata tajam. Namun bagaimana menurut antum? Ya, misal, anda lagi duduk nih, main HP gitu. Dua orang ini mau ngeprank anda. Anda lagi main HP. Kemudian beliau mau nanya jalan. Kemudian duduk merapat dengan anda di samping anda nanya jalan. Ustadz, ini di mana ya, Ustadz? Terus ada tangan di sini anda ngerangkul. Yang ngerangkul fulan, orang beda. Di belakang, tangannya kayak gini dia, di pundak anda. Ngerti nggak? Mau dicontohin? Jadi beliau duduk di samping anda, ngedekat dan mendekat seolah ngerangkul anda. Padahal tangannya cuma di belakang gini. Terus tangan antum lah yang ngerangkul anda di sini. Ada tangan di sini, bukan tangan dia, tangannya. Paham gak maksudnya? Kemudian antum kan pergi. Oh ya, syukron ya, pergi kemudian. Ini masih sisa tangan kan? Terus habis itu anda kaget gak kira-kira? Kaget, tangan siapa ini? Karena tangan antum. Kaget gak itu? Kaget. Apa hukumnya? Gak boleh. Kenapa? Gak boleh di mana? Menakut-nakuti, takwif, menakut-nakuti manusia. Gak boleh. Itu padahal bercanda loh. Dan banyak yang suka. Dan menghasilkan duit. Di YouTube. Lihat. Ingat, ini kitab fitan. Tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Ternyata hal kayak gini itu dimasukkan oleh Tirmidzi. Mengkategorikan ini nih kayaknya bakal banyak terjadi nanti di akhir zaman yang semisal ini. Ya? Gitu tuh. Ya, pernah menyadari hal ini gak? Baru nyadari sekarang ternyata. Ulama kita menulisnya dalam kitab fitan. Imam Tirmidzi ulama abad 4 Hijriah, 300-an. Dan sekarang 1443. Berapa? Betul. Udah lewat 1000 tahun lebih. Ya? Happening now. Oleh kids zaman now. Ya. Begitu ya, kawan. Padahal cuma main-main. Dan ajabnya bukan cuma main-main aja. Setan kemudian menghiasi amal mereka dengan mensupport mereka supaya mendapatkan duit. Dan para penontonnya semua mereka sorak-sorai, di like, kemudian di komentar, wah lucu banget, lucu, tertawa dia sependeritaan orang ini seperti itu. Dan belum tentu orang itu ridho loh di prank kayak gitu, belum tentu. Walaupun sebagian mereka, saya izin ya, gini, ya izin. Ya oke, nggak apa-apa karena orang jahil, ya izinin. Kemudian gambarnya tingkah lakunya terlihat di video sampai beranak-pinak, nanti lihat anak-anaknya gimana ya kawan? Bapak saya. Ada yang prank juga yang, aduh masya Allah. Ya, tiba orang lagi jalan baik-baik, atau orang lagi nanya baik-baik, orang lagi jawab baik-baik ke pertanyaan, tiba-tiba di mukanya ditempelin sama kue apa gitu, tart atau apa, pluk, masya Allah. Ada yang seperti itu pranknya, sejahat itu. Ya, kira-kira gimana itu penghasilannya? Memang bagi kita yang mungkin nonton menyenangkan, menghibur. Coba kita yang mengalami, nggak terima, apalagi ustadznya digituin. Misalnya ya, nggak pernah gitu, alhamdulillah. Ya, makanya jangan.
Dan prank-prank lainnya yang menakut-nakuti, mengabarkan, aduh gini. Udah takut duluan dia. Masa sih ada itu? Iya. Waduh gimana ya? Tapi bohong. Gitu. Ini juga nggak boleh, walaupun cuma kalimat. Ada suatu kisah teman-teman sekalian. Qadarullah, seorang penuntut ilmu dari kota Nabawi atau dari Madinah atau lain penuntut ilmu pulang ke rumahnya. Ya kan harus safar dulu. Di rumahnya hanya ada ibunya. Ya. Ingat kadang-kadang kita ingin memberikan surprise kepada orang tersayang, tapi tidak baik, tidak benar caranya. Di bandara, dia ingin supaya ibunya itu apa ya? Pengen sesuatu yang dramatis gitu loh. Pengen ibunya itu khawatir duluan, tapi kemudian ketemu dia akhirnya bahagia gitu. Pengen happy ending. Akhirnya dia telepon ibunya di bandara. Bu, maaf bu, saya lagi kecelakaan ini bu, tolong bu gitu. Supaya ibunya di rumah panik. Dia pengen nanti pas pulang ke rumah dalam keadaan sehat walafiat. Oh, enggak kok bu, enggak. Paham nggak maksudnya di sini, kawan? Paham nggak? Beneran paham. Jangan gangguin, jangan terpaksa. Enggak, anak suruh murojaah kok, enggak. Paham ya? Nah, dia pengen, bu, ibu saya kecelakaan, bu tolong. Ya gitu. Ibunya panik nggak kira-kira? Ya ibu mana yang nggak panik? Anaknya udah dirindu-rindukan, kemudian kecelakaan. Panik ibunya kemudian. Ya. Dan anak itu bercerita, saya lagi di jalan ini gitu kan. Di jalan ini. Tolong bu. Akhirnya ditutup kan. Ibunya langsung bergegas ke jalan yang disebutkan gitu loh. Yang dihikayatkan oleh anak yang tadi bohong itu, ngeprank itu. Pas sampai ke jalan tersebut, ibu tersebut melihat banyak orang berkerumun. Ternyata benar kecelakaan, mati. Paham gak maksudnya? Jadi nelpon di bandara, nelpon ibunya, ini kecelakaan di sini, ibu tolong bu gitu. Bercanda, pengen ibunya itu ketakutan, tapi nanti supaya dia pas datang di rumahnya, ibunya memeluknya erat-erat karena khawatir gitu loh. Tapi ternyata anak itu kemudian mungkin naik taksi atau nggak ada gokar, nggak ada dulu. Naik taksi atau apa gitu, angkutan, kecelakaan di situ dan mati persis di apa yang dia omongi. Tuh lihat, hati-hati. Padahal itu cuma ngomong, hati-hati. Ya jangan ngomong sembarangan. Ya, tentang kecelakaan, tentang apa nggak boleh. Apalagi ini yang diprank ibu sendiri. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kalau emang mau surprise, hadiah, nggak perlu pakai kayak gitu kan? Cukup berikan sesuatu pada ibu. Ya, begitu. Ini cerita lama, ini udah lama sekali. Baik, kemudian ikhwan sekalian, bab berikutnya, bab ma jaa fi nahi an ta'ati as-sayfi maslula. Yaitu hadis tentang menghunus pedang maslul, terhunus pedang itu. Apa hukumnya? Ya, pedangnya terhunus. Apa hukumnya? Ya, di sini kemudian dalam hadis disebutkan maslul itu artinya pedangnya terhunus tanpa sarung, ya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuta'ata as-sayfu maslula. Rasulullah melarang adanya pedang yang terhunus tanpa sarung. Ya. Pedang terhunus tanpa sarung. Terutama sekali yuta'ata itu diambil, dipegang sama orang pedang tersebut dalam keadaan tak bersarung. Maka dikatakan oleh para ulama fayukrahu munawalatuhu. Ya, kadzalik. Fayukrahu munawalatuhu kadzalik. Dimakruhkan dia menenteng pedang dengan cara seperti itu, maslul, terhunus dari sarungnya. Li'annahu, kenapa? Li'annahu qad yukhti'u fi tanawulihi fayajrahu syai'an min badanihi aw yasqutu ala ahadin fayu'dhih. Karena boleh jadi kadang-kadang takutnya apa? Dia salah dalam menghandle pedang tersebut sehingga
melukai badannya sendiri, bisa nggak? Dia tentengin itu kan, kadang pedang kan berat ikhwan. Pedang kan berat. Anda nggak tahu pedang yang ringan, tapi pedang itu rata yang dari besi. Ya kalau pisau kan segini doang, pisau aja kadang-kadang ada yang berat. Lah ini pedang. Golok aja coba antum golok Pak. Golok. Berat nggak? Lumayan. Pedang. Dan para sahabat tuh kuat-kuat loh coba. Mereka itu perang pakai pedang. Tameng berat nggak ikhwan? Berat. Pedang berat. Kalau badannya badan orang Indonesia, udah gitu perutnya buncit pula. Ya, susah gitu. Lari aja udah susah. Jalan bawa ini aja udah, ya Allah. Ini lihat para sahabat, kekuatan mereka coba. Iya, karena mereka itu rajin sholat subuh. Ya, kemana-mana bisa jalan. Kalau kita kan ke depan aja harus pakai motor. Nah, pedang ditentengin gini, di bawah gini. Tanpa adanya sarung. Ya. Itu kan bisa jadi pas ke bawah sedikit kesayat. Kaki kesayat gitu sedikit. Aduh, waduh. Masya Allah, berdarah. Atau mungkin di sini katakan au yasqutu ala akhihi fayudhi. Atau takutnya karena keberatan kemudian terjatuh kena kaki saudaranya, bisa mungkin nggak? Mungkin. Ya, aduh jatuh kelonteng kena kaki saudaranya, kepotong jarinya. Iya, orang yang mati jarinya yang hidup. Mungkin enggak lah. Ya, jarinya potong atau putus atau terluka, tersayat. Nah, kan seperti ini. Atau kata para ulama lain dikhawatirkan syaitan akan bermain. Hati-hati. Nah, di sini walaupun lafalnya saif atau pedang, tetapi dikiaskan dengannya benda-benda lain yang memang butuh sarung, butuh dibungkus. Apa contohnya? Ya tadi pisau, misalnya. Pistol dibungkus nggak? Oh, di sini ya. Iya. Maka nggak boleh orang di depan masyarakat gitu, pistol kayak gini nih. Iya. Ada sarungnya enggak? Taruh sarung. Ya. Karena pernah itu bukan pistol kali ini pedang beneran itu. Di suatu jalan di Jakarta lah pokoknya. Udah berapa lama? Udah lama banget. Mungkin 11 tahun atau sekitarnya itu. Tahun 2000-an masih, sebelum 2010. Jadi ada keributan sedikit antara pengendara dengan pengendara lainnya. Ya, anak lagi jalan kaki dan anak ketakutan ketika melihat ternyata driver yang ini dia habis dari mobil depannya sambil bawa pedang gitu loh. Ya, pedangnya kayak gini. Kita yang ngelihat apa? Ngeri juga. Padahal kita nggak terancam. Cuman agak dekat dengan dia, nggak terlalu jauh. Ada nggak kekhawatiran? Ini dilarang. Dilarang. Walaupun bukan kita pihak yang diancam, bukan. Makanya nggak boleh misalnya polisi sembarangan dor di tengah-tengah pasar, dor. Pada takut gak kira-kira? Kalau petasan, dor. Ada kondangan, mereka mikir gitu kalau petasan. Lah kalau dor ini pistol, khawatir mereka. Ya, begitu jemaah sekalian. Maka di sini ada kaitannya erat sekali dengan akhir zaman. Masalah nakut-nakutin orang. Ya, apalagi dikomersilkan hal seperti ini, ya. Maka semoga Allah Ta'ala lindungi kita dari sikap-sikap seperti ini. Jangan sampai kita ini menjadi tanda-tanda dekatnya kiamat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan kajian kita qadarullah hanya sampai Isya saja. Karena Isya sekarang jam 7:30. Kita kok nerusin ba'da Isya, ya kasihan, ya kelamaan. Jadi cukup sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.